Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mengungkapkan salah satu turunan dari kelapa sawit dapat dibuat untuk produk helm dan rompi anti peluru. Produk-produk ini adalah bagian dari 293 penelitian yang didanai 519 miliar rupiah. BPDPKS bekerjasama dengan Asosiasi Investor Indonesia untuk mempertemukan para peneliti dengan pelaku industri kelapa sawit. Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Susatyo merasa bangga tim dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB University mengembangkan baju anti peluru dari serat tandan kosong kelapa sawit. Serat tandan kosong buah sawit terbukti bisa meredam benturan dalam sebuah helm motor. Lebih dari itu, serat dari limbah sawit juga bisa menahan laju peluru dalam rompi anti peluru. Dalam pembuatan helm, serat tandan kosong kelapa sawit diolah menjadi mikropartikel, lalu dicampur polimer sehingga menjadi green composite atau GC. Helm yang tercipta dari bahan campuran itu dinamakan helm green composite atau helm GC. Dalam pembuatan rompi anti peluru, tandan kosong kelapa sawit itu diolah menjadi serat woven, lalu dianyam sedemikian rupa plus tambahan material lain. Adalah Dr. Siti Nikmatin yang memegang dua inovasi itu. Ia adalah dosen dan peneliti Departemen Fisika Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Ia memanfaatkan limbah kelapa sawit dengan tujuan mengurangi kandungan plastik yang tidak ramah lingkungan. Selain itu juga memanfaatkan limbah kelapa sawit yang melimpah. Dikutip dari laman resmi IPB, helm GC telah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Helm ini lalu diproduksi massal sejak tahun 2016 lalu oleh PT Intersisi Material Maju. Sedangkan rompi anti peluru masih diteliti lebih lanjut untuk penyempurnaan. Siti Nikmatin mengatakan, helm GC memiliki daya serap energi benturan yang lebih besar dibanding helm umum di pasaran yang dibuat hanya menggunakan polimer. Sementara rompi anti peluru telah memasuki tahap uji tembak menggunakan pistol Glock dengan peluru MU1 strip TJ pada jarak efektif 25 hingga 50 meter. Baju anti peluru itu terbukti mampu menahan peluru. Namun baju anti peluru ini masih belum mampu menahan tembakan senjata laras panjang sehingga masih memerlukan riset lanjutan. Dengan adanya potensi bahan baju anti peluru akan menjadi alternatif pilihan untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam sepengetahuan Dr. Nikmatin, bahan baku rompi anti peluru Indonesia masih 100% impor. Karena pentingnya pengembangan riset ini, ia berharap riset dapat dilanjutkan menjadi penelitian terapan atau lanjutan. 2-3 langkah lagi menuju komersialisasi, ucapnya. Rektor IPB Arif Satria saat dikonfirmasi mengatakan biomaterial yang dikembangkan dari limbah kelapa sawit memiliki keunggulan, tidak menggunakan proses kimia sehingga ramah lingkungan dan dapat bersaing dengan inovasi yang dilakukan negara-negara maju. Kain dari limbah sawit ini luar biasa. Kalau di Cina ada manfaat yang membuat kain dari rumput laut. Di sini IPB memberi inovasi kain dari limbah sawit. Kain dari limbah kelapa sawit telah menjadi produk jaket anti luntur dan panas serta rompi anti peluru, tas, dan sepatu. Kain ini dapat dikembangkan masyarakat menjadi berbagai produk pakaian. Selain itu, limbah kelapa sawit juga digunakan untuk bahan dasar, helm, pakan sapi, dan kosmetik. Arif menerangkan, IPB telah melakukan inovasi dari hulu hingga hilir mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit untuk mempersempit isu biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang terkikis oleh tanaman tersebut. Di antaranya menghasilkan teknologi mesin untuk memupuk hasil rekomendasi dari satelit yang memantau kebutuhan pupuk pertanaman dan instrumen pemantau biodiversitas di sekitar kebun kelapa sawit. Peneliti PB, Dr. Siti Nikmatin menuturkan, risetnya berawal dari perhatian terhadap persaingan industri pakaian lokal dan impor yang cukup dinamis sehingga penguatan material dari dalam negeri perlu diperkaya. IPB kemudian mengembangkan inovasi dari tandan kosong kelapa sawit atau tangkos yang merupakan sampah organik sehingga diubah menjadi biomaterial benang pilin sebagai bahan dasar kain dan staples rayon viskosa. Biomaterial ini adalah kebaruan bahan baku dari sampah organik non-kapas untuk pakaian. Menurut Nikmatin, keunggulan biomaterial benang pilin dan stapler rayon viskosa dari limbah kelapa sawit ialah memberi sifat mekanis, optik, dan termal, merujuk pada standarisasi tekstil dari Standar Nasional Indonesia atau SNI. Inovasi ini ramah lingkungan dan rendah emisi karena bahan baku yang digunakan adalah sampah organik kelapa sawit yang diproduksi tanpa bahan kimia.